Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali di Bincang Virtual, sebuah program yang akan membahas mengenai isu teraktual secara lebih mendalam dengan narasumber yang kompeten yang terkait dengan tema. Dan tema kita kali ini adalah membahas mengenai polemik Kartu Prakerja. Nah, program Kartu Prakerja ini kalau Anda ingat ini adalah program dari Presiden Joko Widodo pada kampanye Pilpres 2019 lalu yang digadang-gadang akan menuntaskan masalah pengangguran dan juga akan membekali angkatan kerja atau calon tenaga kerja baru dengan pelatihan dan juga keterampilan sehingga lebih siap di dunia kerja nantinya. Tetapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu dan juga bergulirnya program Kartu Prakerja ini sejak April, ini kebetulan juga kita menghadapi pandemi COVID-19. Ini kemudian juga menuai banyak sekali kritikan dan juga pertanyaan dari berbagai kalangan, baik mengenai transparansinya, mekanismenya, kemudian apakah tepat sasaran atau tidak, urgensinya di tengah pandemi dan sebagainya. Nanti kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber kita. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Kartu Prakerja tidak dirancang untuk menghadapi pandemi. Gelombang PHK akibat COVID-19 membuat program pelatihan itu diubah menjadi semi bantuan sosial. Ibarat bayi, Kartu Prakerja sudah menimbulkan kegaduhan bahkan sebelum ia dilahirkan. Presiden Joko Widodo pertama kali menyebut Kartu Prakerja pada awal 2019 dalam kampanyenya sebagai calon presiden petahana. Nanti akan ada yang namanya Kartu Prakerja seperti ini. Pandemi COVID-19 menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1,9 juta pekerja menjadi korban PHK atau dirumahkan akibat penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Direktur Riset Center of Reform on Economics Peter Abdullah Rejala menilai sebagian besar pendaftar Kartu Prakerja tidak berminat mengikuti pelatihan yang dimandatkan. Mereka lebih membutuhkan dana tunai untuk menghidupi diri dan keluarga ketimbang pelatihan. Hal senada juga diungkapkan oleh sosiolog dari Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis, yang menilai proporsi pembagian biaya yang digelontorkan pemerintah untuk program Kartu Prakerja sangat tidak tepat. Besaran tunjangan yang awalnya dianggarkan Rp5 juta, kini hanya tinggal Rp3.550.000 berbentuk uang elektronik terbagi atas kupon pelatihan sebesar Rp1 juta hingga insentif tunai sebesar Rp600.000 yang dibagikan kepada 5,6 juta pendaftar Kartu Prakerja. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pendaftar Kartu Prakerja? Apakah penerima semi bantuan sosial itu sudah tepat? Ya, pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan dan memperkenalkan narasumber, saya akan menyapa dulu salah satu narasumber tetap kami, ada Ibu Sondang Tiar Deborah Tampu-Bolon yang juga akan memandu jalannya acara ini bersama dengan saya. Halo Ibu Sondang. Halo, selamat malam Bu Tasya, apa kabar? Iya baik Bu, Ibu sehat-sehat? Ya, sehat, Alhamdulillah. Iya Bu Sondang, ini kan memang lagi ramai sekali ya mengenai masalah Kartu Prakerja ini. Bagaimana komentarnya nih? Ya, jadi memang sesuai dengan video yang ditampilkan tadi oleh Nusantara TV Bincang Virtual, bahwa program Kartu Prakerja ini salah satu merupakan program Capres-Cawapres Jokowi Maruf Amin pada pemilu 2019 yang lalu. Pada saat saya memang mendengar ada program Kartu Prakerja yang akan dilakukan pada saat Presiden Jokowi Maruf Amin akan memerintah, ada satu kegembiraan dan juga sekaligus ada satu kesedihan ketika saya mendengar ini. Kegembiraannya adalah, oh ya, berarti artinya Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Maruf Amin memperhatikan kondisi tenaga kerja atau sumber daya manusia, terutama angkatan kerja, untuk supaya bagaimana mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi kesedihan secara bersamaan adalah ini secara eksplisit menyatakan bahwa sistem pendidikan
kita saat ini masih juga belum mengeluarkan atau output serta outcome menghasilkan sumber daya manusia yang bisa terserap di dalam dunia usaha angkatan kerjanya. Nah, sedangkan sistem pendidikan kita saat ini, terutama anggaran pendidikan kita sudah bertriliun-triliun, ternyata belum juga menghasilkan satu output ataupun sumber daya manusia yang jauh bisa lebih berkualitas. Oke lah kalau misalnya banyak yang mengatakan bahwa sistem pendidikannya sebenarnya sudah cukup baik seperti itu. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kualitas manusia itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya menurut saya adalah Kartu Prakerja ini adalah merupakan suatu program yang sebenarnya cukup baik untuk mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Tetapi inilah merupakan suatu program yang hanya short term sifatnya. Nah, polemik Kartu Prakerja ini memang sudah dirancang sebelum pandemi COVID-19 seperti itu. Tetapi polemik atau isu yang terjadi di publik adalah kenapa harus diluncurkan pada saat COVID-19 begitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, anggarannya yang cukup fantastis, cukup besar, 5,6 triliun pada tahap awal ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mekanisme yang terjadi, penunjukannya, kemudian alur cara mekanisme secara bertahap dan lain sebagainya. Ini yang menjadi polemik. Nah, oleh karena itu mungkin nanti kita akan menanyakan tanggapan kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Ada rekan saya di DPR, Kang Maman Abdurrahman di Komisi 7, dan juga ekonom yang cukup masih muda juga ini sepertinya, Bang Huda dari Ekonom Indef ya, dan juga yang saat ini juga tulisannya sedang viral di media sosial ya. Ya, Mbak Agustinus Edi Kristianto, Pemret Media Online. Begitu. Ya, begitu sekira seawal ini, Mbak Tasya. Iya, baik. Nah, ya seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Bu Sondang, ini sudah ada Bang Maman Abdurrahman dan juga Mas Agustinus dan juga Mas Huda. Ini memang angkanya memang cukup fantastis ya, untuk tahap awal saja sudah 5,6 triliun dan akan berlanjut sampai 4 bulan ke depan, jadi dengan total 20 triliun rupiah. Ini saya ingin mendengar komentar dari Pak Maman Abdurrahman ini bagaimana mengenai kebijakan ini, apalagi akhir-akhir ini kan semakin santer ya pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai provider mitra online yang diajak bekerja sama. Ini ternyata salah satunya adalah pendiri dari platform digital yang juga merupakan staf sus milenial presiden, bahkan akhir-akhir ini akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Bagaimana Pak Maman menanggapi hal ini? Program ini adalah salah satu program sosial safety net yang dirancang oleh pemerintah. Kartu Prakerja itu kan sebetulnya kan awalnya diperuntukkan untuk offline. Dan memang sudah dirancang dari sebelum-sebelumnya. Nah, dikarenakan ada permasalahan ada wabah COVID-19, akhirnya pemerintah melakukan sebuah modifikasi. Saya pikir siapa aja bisa kok, kalau memang dia punya platform yang sama, yang kurang lebih. Betulnya kan kita itu yang diundang untuk menjadi yang terlibat lah. Itu ada kurang lebih 11 atau 12. Namun yang bersedia ada 8 karena memang platform mereka, kayak contoh misalnya ada saya lupa. Karena tidak begitu. Jadi akhirnya 8. Justru ini, kenapa akhirnya menggunakan platform? 8 platform ini hanya seperti market biasa aja, Mbak. Saya contoh saya itu di Kalimantan Barat, dapil saya dulu, saya zaman-zaman itu, sampai sekarang masih ada. Ini kayak masyarakat di sekitar dia punya kue. Hari ini lebaran ini banyak nih nanti nih, bulan puasa Ramadan ini, mau buka puasa, orang banyak nih. Masyarakat di sekitar bikin lontong, bikin kue, ada ganduri dan segala macamnya. Mereka bawa kue itu, mereka titipkan di pasar. Sistem penjualannya bagi hasil. Ada yang pakai persentase, ada yang macamnya. Kurang lebih ini itu. Baik, itu di luar dari ribuan ribuan startup bisnis yang ada ya, dan juga ini juga landasan hukumnya ini hanya menggunakan PKS saja, padahal anggarannya adalah sebesar triliunan begitu ya. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam, tetapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Virtual, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi.